podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar kalian semua di hari Senin 1 Januari 2024. Bersama saya Lea Baneza di What's Trending KBR Pagi pastinya. Resolusi tahun baru, kelola keuangan makin teratur, itu yang bakal kita obrolin. Happy New Year, selamat tahun baru ya teman-teman KBR. Semoga tahun baru ini lebih baik dan fun ya. Emang gak kerasa 2023 sudah terlewat dan berganti tahun 2024. Semalam pasti udah bakar-bakar dong ya. Kumpul-kumpul sama teman-teman atau masih ada yang lembur kerja cari cuan kayak aku nih. Tapi nih di episode kali ini Lea mau bahas tips dan cara mengatur keuangan di tahun yang baru. Biar keuangan kalian yang mungkin udah rapi atau ya yang masih amburadul gitu ya, bisa makin oke nih. Tahun baru ini mungkin juga ada target-target baru yang mau kamu capai. Tapi melansir laman Jasa Otoritas Keuangan (OJK), ada baiknya kamu mengevaluasi keuanganmu tahun lalu. Mulai dari pendapatan versus pengeluaran, terus aset versus utang, terus analisa kembali utangmu, dan cek daftar keuanganmu tahun lalu. Kalau masih ada yang belum tercapai, bahkan mayoritas dari perencanaan justru terlupakan, itu artinya kamu belum berkomitmen nih melaksanakan rencanamu. Terus gimana dong? Tenang-tenang, kali ini kita mau bahas bagaimana membuat resolusi finansial biar keuanganmu lebih teratur di tahun yang baru. Kita bahas setelah komen netizen plus 62 berikut ini. Pertama dari akun @bagusxx. Semangat dan selamat tahun baru, #pekerjasif. @avxx. Amin, semoga ada hadiah New Year untuk kaum rebahan di rumah saat tahun baru ini. Saya. @sukaduxx. Semoga di tahun yang baru kamu bisa membuka lembaran yang baru dan menjadi pribadi yang lebih baik. Be happy now, I love you too. @gridxx. Lebaran kemarin gak ada duit, kartu ATM hilang. Sekarang tahun baru sama aja, pesangon dan gaji akhir belum turun. Tahun ini keuangan emang jelek banget. Aduh. @indr_xx. Dari yang sebelumnya mas-mas wibu pengangguran biasa jadi mas-mas wibu agak sepuh plus wota baru yang mulai bekerja di Jakarta ini. Semoga di tahun 2024 rezekinya lancar, bisa lebih sering teateran plus VC plus ikut datang konser tanpa perlu perhitungan banget sama keuangan. @_buka_xx. Umur segini udah gak mikirin tahun baru senang-senang kemana WKWK. Mikirnya planning tahun depan, keuangan, dan lain-lain. Udah cukup digembleng sama biaya renov rumah demi kenyamanan tempat tinggal, bahan material, jasa tukang, dan kuli, biaya USG, dan lain-lain. Jadi harus ada persiapan matang buat kedepannya. @keizaxx. Semoga di tahun yang baru semuanya serba baru ya. Dari perubahan diri yang jadi lebih baik, kehidupan yang lebih baik, segala urusan jadi lebih baik, dan keuangan juga menjadi lebih baik. Amin. @muhxx. Yang wajib saya lakuin di akhir Desember adalah mengatur keuangan saya, melakukan evaluasi keuangan akhir tahun, dan periksa pengeluaran buat anggaran baru untuk tahun depan, dan saya memastikan memiliki rencana keuangan yang baik untuk mengelola uang dengan bijak di tahun mendatang. Dan yang terakhir dari akun @pinjxx. Tips mengatur keuangan di tahun baru. Pertama, evaluasi keuangan tahun sebelumnya. Kedua, tetapkan tujuan keuangan SMART. 3. Buat anggaran realistis dan terukur. 4. Kelola utang dengan rencana pembayaran. 5. Tabung secara teratur untuk darurat dan investasi. Dan yang keenam, disiplin rencana keuangan. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Masih ngobrolin soal resolusi tahun baru, kelola keuangan makin teratur. Udah gak sabar dong mau tahu gimana sih tips mengelola keuangan supaya gak cuma tahunnya aja nih yang baru, tapi keuangannya juga baru dan lebih segar ya. Kita ngobrol bareng Certified Financial Planner Meta Anggriani.
Mbak, pertama aku mau tahu dong, tahun baru tuh biasanya kan lagi rajin-rajinnya ya bikin resolusi. Sekalian kalau mau bikin resolusi keuangan mungkin nih, biar kedepannya lebih rapi, lebih teratur gitu. Apa aja sih yang mesti diperhatikan? Kira-kira kalau kita mau nih memperbaiki keuangan di 2024, bisa mulai dari mana nih Mbak? Oke, jadi memang nih biasanya orang kalau jelang akhir tahun ini udah mulai mikir kan kira-kira nanti mau bagaimana lagi nih tahun depan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau bikin resolusi itu intinya kan resolusi keuangan tuh biasanya kita bicara soal monetary goal untuk tujuan kita. Jadi ada tujuan tertentu dengan nilai keuangannya gitu ya. Nah, jadi nilai keuangan itu yang memang biasanya kita juga harus spesifik dan juga bisa diukur gitu ya, quantifiable. Jadi dalam hal jumlahnya maupun soal waktunya gitu. Nah, jadi kita mesti jelasin dulu nih. Jadi kita mesti punya goalnya yang spesifik dan jelas dan bisa diukur gitu ya secara uang dan waktunya gitu kan. Nah, jadi misalnya kita tapi setelah itu kita juga mesti tahu bahwa untuk mencapai itu tapi perlu ada usaha kan. Nah, usaha itu artinya kita harus mulai dari nyiapin mindset sama habitnya gitu ya, behaviornya supaya itu bisa tercapai gitu. Jadi ya misalnya nih kita mau punya resolusi itu bisa macam-macam juga gitu ya. Resolusi bisa spesifik. Misalnya nih kalau kita bicara financial resolution itu bisa aja misalnya dalam bentuk jumlah tabungan gitu ya. Misalnya saya pingin tahun depan saya nabung buat apa gitu kan. Jadi saya pingin by the end of the year saya punya tabungan 100 juta gitu misalnya gitu ya. Contohnya itu. Atau bisa juga orang financial goal-nya dalam bentuk aset gitu. Misalnya tahun depan saya mau beli mobil baru gitu atau punya laptop baru gitu. Jadi dia punya goal-nya tuh udah sesuatu yang dia butuhkan dalam bentuk aset gitu ya. Atau bisa juga resolusi itu misalnya tahun depan saya mau bebas utang. Jadi mungkin saya tidak acquire something tapi saya meringankan beban saya yang lain gitu ya. Jadi misalnya saya mau melunasi utang gitu. Nah, atau bisa juga kita punya resolusi yang mungkin bukan sesuatu yang di-achieve, tetapi punya sesuatu yang kebiasaan baru. Jadi sifatnya habitnya itu tadi. Misalnya saya mulai mencatat keuangan tahun depan. Jadi itu ada habitnya. Atau saya mau mulai bikin spending plan atau budget. Jadi tiap bulan saya budgetin bahwa saya bisa nabung sekian persen, saya bisa yang dibelanjakan hanya sekian persen saja. Jadi artinya saya bisa lebih teratur mengatur keuangan gitu. Atau bisa juga resolusinya ya dalam soal uang, misalnya saya tahun depan saya mau income saya bertambah. Jadi artinya kalau karena ternyata mungkin saya butuh pengeluaran saya makin banyak, jadi saya butuh income saya nambah. Nah, gimana caranya? Mungkin ada yang mau nambahin side job, mungkin ada yang mau nambahin punya uang pindah kerja, macam-macam itu. Jadi artinya itu salah satu bentuk-bentuk resolusinya tadi. Oke Mbak Meta, perlu nggak sih kita evaluasi keuangan kita di tahun kemarin 2023 mungkin biar lebih sehat, bisa nggak ya? Perlu banget. Intinya kan justru kita mau yang namanya resolusi kan pasti kita ingin mencapai sesuatu dan pastinya mau yang lebih baik ya. Nah, untuk bisa tahu lebih baik kita kan harus tahu dulu juga kondisi kita saat ini bagaimana. Nah, jadi evaluasi keuangan ya kita lihat cara mudah kita sebutnya financial check up gitu ya. Kita lakukan financial check up di tahun ini. Simpel aja. Sekarang misalnya apa ya? By hari ini tanggal sekian Desember atau nanti by akhir tahun ya tanggal 30 Desember deh. Coba kita lihat sebenarnya misalnya uang di rekening ada berapa, total tagihan kita utang-utang ada berapa, terus kita lihat katakanlah tiap bulan tuh saya ada income-nya berapa, terus tiap bulan tuh ada sisanya berapa. Jadi kita tuh kayak bisa aja lihat dari situ dulu. Ternyata saya sekarang tadi kan uang saya di rekening by akhir tahun ternyata tinggal segini nih, udah kepake kemarin buat apa-apa aja. Sementara saya masih butuh dana darurat, butuh yang lain. Jadi saatnya saya harus lebih banyak lagi nih nabungnya gitu kan. Bisa jadi dari situ. Atau tadi kita ada tagihan berapa. Ternyata saya masih banyak cicilan yang belum selesai nih. Pay later itu segala macam ternyata masih berat banget. Artinya ya udah berarti tahun depan kita jangan nambah-nambah utang lagi. Kalau bisa lunasin dulu. Jadi kan itu adalah kita udah tahu langkah ke depan dengan kita tahu kondisi hari ini gitu ya. Kalau kesalahan saat merencanakan keuangan tuh apa aja Mbak? Barangkali gitu ya, itu yang biasanya terjadi di tahun sebelumnya dan bisa dihindari di tahun depan.
Sebenarnya kesalahan yang utama tuh sebenarnya kalau kita mau bikin resolusi itu harus yang cukup spesifik dan bisa terukur. Nah, kesalahan orang itu kadang-kadang dia nggak spesifik sehingga nggak bisa diukur. Kadang bukan cuma nggak spesifik, kadang orang sebenarnya juga nggak tahu apa yang dia mau. Gitu. Kadang mereka mungkin kayak tadi, mereka nggak tahu yang dia mau, tapi saya mau punya tabungan 100 juta tadi ya. Tapi ketika 100 juta itu nggak clear sebenarnya itu buat apa ya, akhirnya kita jadi nggak semangat gitu. Kalau saya tadi tahu bahwa saya mau punya uang 100 juta karena saya tahun depan saya udah mau DP rumah, itu kan akan lebih clear ya, tujuannya lebih jelas gitu. Jadi kita pertama memang harus punya tujuan yang jelas dulu, dan tujuan yang jelas itu spesifik, bisa ditentukan jumlahnya dan sehingga akhirnya bisa diukur. Tadi baik dari segi waktu maupun dari segi uangnya gitu. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, nah biasanya ada yang terjadi adalah kita juga nggak realistis sehingga kita juga kadang-kadang mungkin nggak relevan juga. Kayak tadi, saya mau punya tabungan 100 juta rupiah dan maunya tahun depan udah tercapai. Padahal mungkin sekarang aja gaji saya berapa gitu. Misalnya sekarang gaji saya UMR. Artinya bagaimana kalau saya mau punya uang segitu, sementara katakanlah kemampuan saya menabung tiap bulan itu paling hanya sekitar berapa? 1 juta rupiah gitu. Jadi artinya kan saya harus menabung banyak itu kalau mau mencapai segitu gitu. Jadi mungkin nggak realistis dari segi waktu atau nggak realistis dari segi jumlah. Kalau kita targetnya setahun ya mungkin jumlahnya nggak 100 juta. Mungkin jumlahnya berapa? Kalau sebulan 1 juta atau katakanlah seminggu 1 juta aja, berarti itu kan udah jadi 52 juta ya gitu ya. Jadi artinya kita harus kira-kira memperkirakan yang realistis berapa gitu ya. Nah itu kesalahan kedua. Dan kesalahan ketiga itu adalah yang paling umum terjadi juga, orang ketika punya resolusi, habis itu kita nggak monitor. Artinya di tengah jalan terus kita lupa gitu ya. Oke, saya mau punya tabungan sekian. Terus kita niat nabung nih di bulan pertama, bulan kedua gitu ya. Ntar bulan ketiga, bulan keempat kita mulai kendor. Karena habis itu ternyata banyak hal-hal lain yang perlu jadi fokus gitu ya. Atau mungkin banyak kejadian-kejadian yang tidak diharapkan gitu. Sehingga tabungannya terpakai gitu. Nah, ketika itu terjadi kan seharusnya kita bisa monitor ya di tengah-tengah tahun atau mungkin di setiap bulan. Oh kira-kira ya ini achievable apa enggak, doable atau tidak. Kalau memang tidak, ya sebenarnya kita nggak ada salahnya kita juga membuat revisi atas resolusi tersebut gitu. Kita masih mau ngobrol bareng Certified Financial Planner Meta Anggriani. Usai jeda berikut ini. Demi solidaritas terhadap Palestina, Pakistan melarang warganya merayakan pergantian tahun baru 2024. Perdana Menteri Pakistan Anwar ul-Haq Kakar meminta warganya memahami dan menahan diri selama pergantian tahun di tengah penderitaan warga Palestina di Gaza. Melansir AFP, pemerintah melarang segala bentuk perayaan pergantian tahun baru. PM Pakistan mengatakan seluruh bangsanya dan umat Islam bersedih atas perang antara Hamas Palestina dan Israel yang merenggut banyak nyawa termasuk anak-anak. Tak hanya Pakistan, Uni Emirat Arab dan Sharjah juga menerapkan pelarangan serupa. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyerukan upaya dan tekad luar biasa mengatasi persoalan penurunan angka kelahiran. Seruan ini dilatari fakta tentang tingkat kesuburan yang tercatat di level terendah 0,7 pada kuartal ketiga 2023. Padahal, Korsel membutuhkan tingkat kesuburan 2,1 untuk menjaga populasi di angka 51 juta jiwa. Yoon meminta jajarannya meningkatkan minat warga untuk memiliki anak dengan menggunakan pendekatan yang berbeda dan lebih fundamental. Penurunan populasi di Korsel terus memicu kekhawatiran berbagai kalangan. Di 2022, negeri gingseng mencatat penurunan kelahiran 4,4% dari tahun sebelumnya. Penyanyi asal Amerika Serikat Katy Perry dikabarkan bakal merilis album dan merencanakan tur keliling dunia di 2024. Melansir NME, 2024 bakal jadi waktu yang sangat penting bagi pelantun lagu Dark Horse tersebut. Album baru Perry di 2024 dikabarkan bakal lebih personal dan dalam tahap pengerjaan. Album baru Katy Perry disebut-sebut bakal berbeda dengan album-album sebelumnya. Sebelumnya, Katy Perry mengungkap dirinya banyak mengeluarkan materi baru sejak melahirkan anaknya Daisy. Perry juga mengatakan dirinya banyak menulis lagu dari tempat penuh cinta, lantaran dirinya merasakan banyak cinta tanpa syarat belakangan. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Masih bareng Meta Anggriani selaku Certified Financial Planner.
Mbak Meta, gimana sih kita bisa membedakan mana pengeluaran yang penting dan enggak? Kayak kapan kita bisa mengeluarkan uang dan menyimpannya? Aspek apa sih yang perlu dipertimbangkan? Apakah kebutuhan atau karena diskon aja gitu? Biasanya kalau kita ngomongin pengeluaran tuh, kalau secara keuangan kita biasanya melihat ada pengeluaran yang wajib, butuh, dan ingin. Tiga kategori itu ya. Jadi yang wajib itu yang biasanya ya kayak tadi, yang basic gitu ya, kayak kita butuh makan, kita bayar listrik, cicilan pun sebenarnya wajib gitu ya. Jadi artinya yang udah pasti keluar gitu. Lalu ada prioritas kedua adalah yang butuh. Butuh itu artinya kita sebenarnya perlu, tapi kita bisa adjust gitu ya. Kayak misalnya kita butuh skincare gitu ya, perawatan. Tapi ya kita bisa sesuaikan dengan kondisinya gitu. Kalau misalnya mungkin kita bisa sesuaikan dengan merek-merek tertentu yang sesuai dengan budget kita gitu ya. Atau kita bisa atur, kita nggak perlu membeli terlalu berlebihan. Sesuai dengan katakanlah konsumsinya ini 1 botol habis sebulan, ya kita beli sesuai kebutuhan itu juga. Lalu yang ketiga adalah yang ingin. Yang ingin itu yang sifatnya tersier, jadi hiburan gitu ya. Artinya hiburan itu kan kita ya kalau ada uangnya, ada uang lebihnya baru kita lakukan gitu. Nah, jadi 3 kategori itu yang tentu harus kita prioritaskan dulu, yang wajib, yang butuh, baru yang ingin. Oke. Tapi efektif nggak sih Mbak perencanaan tahunan gini? Karena kan yang dadakan tuh biasanya banyak pengeluaran yang menyedot anggaran gitu, misalnya di tengah bulan gitu kan. Perlu nggak sih dicatat plan tahunannya gitu? Sebenarnya sih kalau menurutku memang tidak ada jaminan kalau kita punya plan pasti tercapai. Artinya gini, niat sih kita bisa ya mau mencapai, tapi kadang-kadang di tengah jalan itu kan bisa jadi ada sesuatu gitu ya yang tidak terduga. Nah jadi sebenarnya kita punya plan pun belum tidak ada kepastian itu akan 100% tercapai. Tetapi itu akan lebih baik daripada tidak sama sekali kalau menurut aku ya. Dengan kita punya plan, kita jadi punya gambaran besarnya. Kayak tadi, saya plan bahwa saya tuh pengen tahun depan udah mulai beli rumah atau pengen cicil mobil. Jadi saya udah punya tujuan besarnya, sehingga saya akan mengatur pengeluaran saya supaya saya tidak terlalu boros, supaya saya bisa mulai menabung buat DP mobil atau DP rumah gitu kan, seperti itu. Jadi kita punya gambarannya gitu. Nah ini kan udah tahun baru nih Mbak, menyambut tahun baru ini kita perlu nggak sih bikin pos-pos keuangan baru gitu? Misalnya pos keuangan buat momen libur tahunan 2024, kan bakal ada 27 tanggal merah tahun depan, atau begitupun dana darurat mungkin sepanjang tahun 2024. Wah, saya baru tahu kalau tahun 2024 ada 27 tanggal merah. Bagus juga kalau kita udah mengantisipasi itu gitu ya. Artinya kita bisa bikin pos-pos tertentu gitu kan. Misalnya pos buat liburan gitu kan. Artinya kita mau berapa kali sih liburan dalam setahun gitu ya. Liburan besar atau liburan kecil-kecil. Itu kan bisa kita plan gitu ya. Seperti itu. Sebenarnya tadi, kalau kita mau bikin pos baru atau tidak, artinya kan kita harus lihat dulu yang kondisi sekarang ya, kayak tadi. Saya jumlah tabungan tuh ada berapa, ini tabungan saya buat apa? Kalau buat dana darurat aja udah cukup belum? Kalau belum saya mau ada berapa lagi? Nah dengan kita punya pos-pos itu akan lebih memudahkan kita untuk fokus pada tujuannya. Terakhir nih Mbak Meta, kan kemarin kita udah merayakan pergantian tahun, juga Natal gitu ya. Kira-kira apa sih yang perlu kita kencangkan gitu, biar setelah tahun baru nggak boncos dan mesti mengetatkan ikat pinggang gitu? Nah itu tadi, artinya kan kita bagusnya sih kita ya tadi bikin anggaran keuangan tadi ya, supaya kita benar-benar bisa melihat nih, benar nggak sih saya tuh boros atau tidak. Nah kalau mau dikencangkan ya tadi, kita balik lagi ke pola tadi bahwa biaya-biaya itu ada yang wajib, ada yang butuh, ada yang ingin. Artinya yang mungkin dikencangkan, kita akan fokus di yang wajib sama yang butuh dulu deh gitu ya. Jadi yang ingin-ingin itu yang belakangan. Artinya itu akan tercapai kalau yang ingin tuh bisa tercapai kalau yang si wajib sama yang butuh ini udah cukup ketat kan. Artinya cukup ketat artinya kita terpenuhi tapi juga nggak boros. Tapi juga jangan sampai kita ternyata hanya memenuhi yang ingin-ingin saja, tapi giliran yang wajib itu kita malah nggak ada uangnya gitu kan. Akhirnya justru yang penting-penting ini justru malah kita ngutangnya buat hal-hal yang penting-penting tadi, karena kita duitnya udah habis buat jalan-jalan, jajan-jajan. Nah jadi kita buat anggaran itu tadi penting juga. Terima kasih, itu tadi Certified Financial Planner Meta Anggraini. What's
WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Bali. Kemacetan memang jadi salah satu gambaran pergantian tahun baru 2024, di mana banyak orang-orang yang merayakan pergantian tahun baru di berbagai spot pariwisata, tapi ada juga yang rela turun ke jalan demi melihat pesta kembang api. Bali jadi salah satu destinasi yang dipenuhi wisatawan, bahkan Kepala Dishub Provinsi Bali IGD Wayan Samsi Gunarta memprediksi kemacetan di Bali bakal terjadi sampai 3 Januari 2024. Untuk mengantisipasi kemacetan, pihak Dishub mengaku telah mempersiapkan berbagai pengaturan dan rekayasa lalu lintas. IGD mengaku dirinya belajar mengantisipasi kemacetan dari kasus di sekitar Bandara Ngurah Rai yang macet pada 19 Desember 2023. IGD mengatakan kemacetan terjadi lantaran pihaknya telah mengantisipasinya. Selanjutnya menuju Sulawesi Selatan. Asisten Pengawasan Kejati Sulsel Ewang Jasa Rahadian menyebut telah memecat 2 jaksa lantaran malas masuk kantor. Jaksa itu berasal dari Kejaksaan Negeri Kejari Takalar dan Pangkep. Mengingat pelanggaran yang dibuat, Ewang mengaku pemberian hukuman paling berat pantas diberikan. Bahkan Wakil Kejati Sulsel Z Tadung Alo menyebutkan, di wilayahnya sepanjang 2023 ada 5 jaksa dan pegawai yang dipecat. Tak hanya pemecatan, Z mengaku tindak pendisiplinan juga dilakukan kepada pegawai-pegawainya. Terakhir mampir ke Boyolali, Jawa Tengah. Kepala Penerangan Daerah Militer Kapemdan 4 atau Diponegoro, Kolonel Inf Richard Harrison membenarkan adanya kasus dugaan penganiayaan anggota TNI terhadap warga beratribut relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Richard memastikan insiden ini sudah ditangani Detasemen Polisi Militer di Surakarta. Richard mengatakan Kodam tengah menyelidiki dan mendalami kasusnya. Sebelumnya, terjadi dugaan penganiayaan di depan markas Kompi B Yoni Freider 30 Desember 2023. Dugaan sementara penganiayaan ini disebabkan selisih paham. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.